A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya mau menyampaikan satu kisah hijrah riba lagi, tapi kali ini bukan kisah hijrah saya. Kalau di video sebelumnya 2 kisah hijrah itu adalah punya saya, kali ini kisah hijrah riba ini saya tonton di salah satu channel, nama channelnya kalau tidak salah Pecah Telur. Ini kisahnya bagus sekali, menginspirasi sekali, syarat akan motivasi, jadi saya sampaikan kepada panjenengan. Kisah hijrah riba ini adalah kisah hijrah dari pemilik PT Salina Herbal ya, kalau nggak salah Salina Herbal ya. Namanya Pak Indra mungkin ya. Saya juga enggak terlalu buka profil beliau. Ini produk beliau adalah sabun herbal, sabun mandi herbal, sabun muka herbal gitu ya. Bahannya betul-betul dari herbal. Insya Allah saya akan membeli produk beliau nanti suatu saat, saya akan coba. Beliau bermula dari punya usaha laundry di kota Solo mungkin ya. Usaha laundry beliau itu cukup maju, berkembang pesat. Bahkan kata beliau itu sempat ngikutin seminar Law of Attract mungkin ya. Beliau di situ isi seminar itu kalau nggak salah, misalnya pengen punya penghasilan 500.000 sehari, besok kesampaian betul. Terus besoknya lagi beliau tingkatkan, saya pengen punya penghasilan 700.000 sehari, kesampaian betul. Kata beliau, dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau memiliki beberapa cabang dan berapa puluh agen, ya kan? Intinya sukses aja lah singkatnya. Sampai akhirnya, nah ini awal mula petakannya itu di sini. Karena beliau usahanya maju, berkembang, biasalah produk-produk setan tuh datang, ya kan? Pinjaman-pinjaman riba itu datang. Datanglah marketing sebuah perbankan menawarkan pinjaman. Yang ternyata pinjaman tersebut itu nominalnya kata beliau sangat cukup dan sesuai dengan modal dari para agen.
Jadi modelnya itu kata beliau sama agen itu bagi hasil, yang tadi usaha laundry bagi hasil. Dan bagi hasilnya itu cukup gede. Beliau pikir-pikir kok saya untung gede tapi kok dimakan orang gitu. Ya udahlah kita kembalikan gitulah. Kita kembalikan semua modal-modal si agen tadi dengan cara pinjam bank riba. Itu awal mula beliau mengenal produk setan bernama riba. Gitu. Nah, ternyata setelah itu beliau itu dapat teguran. Ya, kalau beliau bahasakan itu dapat SP1 lah kalau kerja ya. Dapat teguran. Rupanya usaha beliau itu agak menurun gitu kan. Cek per cek ternyata ada salah seorang karyawan yang suka nyuri gitu. Nyuri-nyuri sabun beliau, nyuri-nyuri plastik beliau, dibawa pulang, dibungkusin, dibawa pulang, dipakai buka laundry gitu. Tapi beliau itu masih belum sadar. Dapat teguran seperti itu, beliau masih belum sadar. Sampai pada akhirnya, satu ketika beliau itu dapat teguran SP3 langsung, kata beliau begitu ya. Beliau tiba-tiba kenal sama salah seorang pemilik franchise ternama, beliau nggak sebutkan. Beliau diajakinlah kerjasama, beliau sepertinya tanam modal sebesar 800 juta rupiah di sana. Rupanya itu teguran terhebat untuk beliau. Franchise tersebut nggak dibuka. Ya, tenan-tenannya itu nggak dibuka, nggak jalan, duitnya nggak balik. Dan ternyata hutang beliau itu udah numpuk sampai 2 miliar 200 juta rupiah, 2,2 miliar. Di situ beliau habis-habisan. Hampir setiap hari kata beliau ditagih terus, yang dicaci maki, ya, yang macam-macam lah, dimarah-marahi lah, dibentak-bentak lah, hampir setiap hari datang tagihan. Rumah beliau dijual, mobil beliau dijual, bahkan sampai ke perabot-perabot rumah beliau dijual, sendok habis, piring habis, magicom habis, semua habis. Semua habis, tapi hutang beliau masih banyak. Nah, itulah titik nadir beliau. Dan rupanya hal tersebut sampailah kepada mertua beliau. Mertua beliau ya namanya sayang ya kepada anaknya, merelakan rumahnya dijual. Lalu gimana kalau rumah dijual, kata beliau, nanti bapak ibu tinggal di mana? Udah, kami tinggal di belakang aja, nggak dijual semua, di bagian dapur dijadikan rumah oleh mertua beliau. Tetapi kalian nggak boleh tinggal di sini. Jadi ini Pak Indra ini sama anak dan istri beliau nggak tinggal di sana karena sangat sempit. Dapur aja tuh yang dipunya sama mertua. Yang dapur ke depan sampai pekarangan dijual untuk bantu bayar utang, tapi masih aja utangnya masih ada, ya kan? Terus hari itu beliau cuma punya uang 700.000. Beliau berpikir nyari kontrakan rumah tangga. Dengan uang 700.000 itu kontrakan rumah tangga itu nggak layak. Akhirnya beliau berpikir kasihan kepada istri dan anaknya. Beliau berpikir ya udah, kalian ngekos aja di kos Putri. Saya gampang lah nanti. Anak istri beliau dikoskan di kos Putri dengan uang yang tadi itu 700.000. Beliau tidurnya di mana? Di emperan-emperan masjid. Beliau menjadi gelandangan. Dari punya usaha laundry dengan hasil yang tidak sedikit, sampai akhirnya menjadi gelandangan, menjadi gembel. Tidur di emperan-emperan masjid. Itulah titik nadir seorang hamba, gitu kan? Dalam perjalanan itu, ya kan? Dalam perjalanan itu, beliau berpikir, ini saya kalau mau bayar hutang saya ini gak sedikit. Kalau saya bekerja, katakanlah jadi manajer, gaji 10 juta, bisa 50 tahun ke depan lunas hutang saya. Gak bisa. Saya harus usaha, tapi gak tahu mau usaha apa karena juga gak ada duit, gitu kan. Karena beliau tiduran di emperan masjid itu tadi, beliau lihat papan pengumuman di masjid. Ada satu pengumuman, di sana akan ada pelatihan pembuatan sabun herbal. Yang bahan-bahannya itu dari minyak, kata beliau. Ikutlah beliau, sekitar 35 peserta. Peserta yang lain semua tujuan awalnya adalah pengen berbisnis, tapi beliau tidak. Beliau cuma penasaran, kok bisa minyak jadi sabun, bagaimana ceritanya? Beliau nggak ada pikiran bisnis, tapi beliau berpikir penasaran dan gratis. Udahlah, apa salahnya saya ikutanlah beliau. Di situ, di dalam seminar itu tadi, praktek langsung dan hasilnya dibawa pulang. Hasilnya dibawa pulang sama beliau dipakai mandi. Seminggu kemudian, rupanya orang-orang merespon baik.
Orang-orang kaget melihat beliau. Kok badanmu seger, kok mukamu seger, pakai apa mas gitu kan. Beliau bilang, beliau berpikir, apa yang saya pakai? Oh, sabun ini mungkin. Akhirnya beliau potong-potong karena sabunnya itu masih berupa sabun batangan, dipotong-potong dikasih anak istri sama tadi teman-teman beliau. Alhamdulillah qadarullah, respon teman-teman dan keluarga tadi baik. Rupanya sabun tersebut enak dipakai dan hasilnya bagus di kulit gitu ya. Itulah kalau Allah sudah ridhoi. Itu awal aja, itu baru awal, masih jauh perjalanan beliau ya. Terus kemudian beliau memproduksi lagi gitulah. Beliau produksi lah, singkat cerita ya. Beliau nggak ceritakan dapat uangnya dari mana. Yang namanya orang hidup kan pasti ada aja kan kalau selagi masih berupaya ya. Beliau produksi, tapi beliau bingung, sudah jadi sabunnya bingung. Jualnya di mana gitu kan. Ini kan merek baru. Dititipkanlah kepada anak beliau yang di pondok. Jadi beliau ceritakan juga beliau punya 3 anak yang 3-tiganya sekolahnya tuh swasta, nggak murah, nunggak SPP. Nunggak SPP itu akhirnya beliau datangin 3 sekolah anak beliau, minta keringanan, dikasih keringanan, kata beliau tuh 3 bulan. 3 bulan saja dikasihnya gitu kan. Tapi beliau berdoa kepada Robnya, beliau yakin. Ya alhamdulillahnya beliau itu imannya bagus ya, beliau berdoa kepada Robnya beliau. Ya Allah ya Rob, jika memang sekolah-sekolah ini adalah yang terbaik ya wasilah terbaik buat anak-anak hamba, mudahkan ya Rob, beri jalan untuk bisa lunasi biaya-biaya sekolahnya. Udah, habis itu beliau sambil jalan. Dititipkan ke anaknya lah tadi sabun itu, rupanya si anak bilang, ya ini kalau sabun batangan gak laku, repot di pondok. Bagaimana kalau berupa cair gitu, sabun cair. Beliau datang pikir kan, beliau cari lagi kontaknya sih yang tadi itu yang ngebimbing ilmu pembuatan sabun itu. Rupanya yang ngebimbing ini guru beliau katakan bahwa nggak bisa karena itu bahannya herbal, nggak bisa. Satu-satunya cara adalah dipanaskan atau direbus. Terus beliau berpikir kalau direbus nanti ekstrak-ekstrak herbalnya mati gitu kan. Sekali lagi beliau dikaruniakan keinginan yang sangat kuat oleh Allah ya kan. Beliau akhirnya melakukan uji coba sendiri sampai 11 bulan hingga akhirnya jadilah sabunnya berupa gel. Ketika sabun berupa gel ya masih dijual di anak beliau tadi yang di pondok. Tiba-tiba ini sekali lagi ketemulah jalan. Beliau lihat mertua beliau, bapak mertua beliau itu kan nukang kayu. Listrik di rumah sering jatuh. Beliau ingat waktu itu ada informasi kalau UMKM itu bisa dapat apa ya? Pokoknya intinya keringanan lah untuk biaya listrik gitu supaya dinaikkan dayanya atau gimana gitu ya, saya lupa tuh. Beliau sampaikan itu ke mertua beliau, tapi mertua beliau karena orang sepuh awam, si mertua bilang, saya nggak mudeng, udah kamu aja yang urus kalau mau bantu. Datang beliau ke instansi apa ya, UMKM mungkin kalau nggak salah, tujuannya tadi untuk mendaftarkan si ayah mertua tadi. Rupanya di kantor tersebut itu beliau lihat selebaran. Di situ lomba gitu loh. Lomba kayak semacam lomba penemuan-penemuan gitu kan, penemuan yang inovasi gitu kan. Beliau tadinya tuh nggak sadar punya beliau itu adalah inovasi baru gitu kan si sabun beliau. Tapi beliau tertarik aja. Ada satu masalah lagi. Karena beliau lihat selebaran itu di Solo, KTP beliau sudah Sukoharjo ya kan. Rupanya beliau masih nggak putus asa. Beliau coba hubungi nomor yang tertera di situ. Saya ini Sukoharjo, boleh nggak saya ikut seperti ini gitu kan? Di Solo ini boleh mas, nggak apa, yang penting jateng gitu kan. Oke. Terus kemudian akhirnya beliau ikuti lomba tersebut. Qadarullah juara 1. Dapat hadiah kalau nggak salah 5 juta. 5 juta, terus habis itu beliau ikut lomba lagi, menang lagi di tingkat provinsi kalau tidak salah ya. Nanti simak kisah lengkapnya itu di Pecah Telur. Beliau menang 10 juta. Dari menang 10 juta itu lagi, beliau ikut lagi, disarankan untuk ikut lomba yang dilaksanakan di Jepara. Hadiahnya gede, 50 juta. Beliau yakin sekali bahwa produk beliau akan juara 1. Qadarullah, beliau nggak menang. Beliau meskipun dalam hati beliau juga sempat kayak yang masa sih nggak menang, kayaknya produk saya menang, pasti ada yang salah gitu. Beberapa hari kemudian setelah beliau pulang itu, beliau dikabari oleh panitianya, rupanya beliau juara 1.
ada kesalahan penghitungan poin gitu kan. Beliau dapatlah 50 juta rupiah. Beliau dapat 50 juta rupiah itu, kemudian karena di Jepara, beliau tanya sama saya nggak tahu ya instansi apa di sana, intinya gimana kalau mau buat pabrik gitu. Sampai akhirnya didirikanlah pabrik beliau itu. Tapi itu nggak mudah, melalui banyak ujian, melalui banyak sekali rintangan. Satu ketika ada yang sangat menarik dalam hidup beliau, yang beliau katakan, dalam keadaan beliau masih sengsara ya. Beliau itu dulu waktu sengsara, waktu tinggal di Solo, ya waktu masih istrinya masih ngekos, ya kan, terus beliau masih yang kesana kemari itu, beliau itu kata beliau kalau makan di jamak, sarapan pagi sama makan siang di jamak, beliau ngambil di jam 10 pagi. Jadi sarapan di jam 10 pagi, makan siangnya pun ya itu 10 pagi. Jadi saya juga pernah hidup di Solo 1 minggu, saya tahu di sana itu atau angkringan itu buka dari pagi kalau di Solo uniknya. Kalau di kota lain di Semarang sini bukanya hanya sore aja, kalau di Solo pagi udah buka memang, betul. Saya pernah jam 9 pagi itu udah ada angkringan buka, saya makan di situ. Kata beliau kalau makan itu 2 bungkus karena sebungkusnya 2.000 sama teh. Jadi 2 bungkus sama teh 2.000, 6.000 sehari itu. Sampai sekitar 2 tahunan beliau sampai bosen, sampai betul-betul jenuh, sampai kayak mungkin kehilangan rasa syukur di sana karena makan itu terus gitu kan. Nah, ini yang cukup menarik. Satu ketika beliau dipertemukan dengan salah seorang motivator yang kata beliau motivasinya itu sampai dengan detik ini masih beliau rasakan. Tiba-tiba ditanyalah sama seorang teman tadi motivator beliau, Mas Indra ada kesibukan apa gitu katanya. Oh nggak ada mas, saya gitu kan. Beliau jawab nggak ada mas, mau ikut saya kemana gitu. Udahlah pokoknya bagus, pokoknya enak aja gitu kan. Ngikutlah beliau, ngikut, rupanya berhenti di tempat cucian mobil. Begitu sampai di situ beliau berhentilah dihentikan di depan. Temannya masuk ke dalam, rupanya temannya ini keluar, yang muncul mobil ambulan. Dibuka pintu kaca ya si temannya ini, ayo mas masuk mas. Kaget, loh kok ambulan mas gitu kata beliau kan. Terus si temannya jawab, udahlah nggak apa-apa, yang penting kan nggak kehujanan nggak kepanasan, udah ayo jalan gitu kan. Jalan sampai akhirnya beliau masuk di salah satu rumah sakit di kota Solo. Di depan itu nampak ada seorang suster atau perawat mendorong kursi roda, yang di kursi roda itu ada satu orang yang dililit dari bagian leher sampai ke kaki, dililit kain perban, seluruh tubuhnya dililit seperti mumi kata beliau, seperti mumi. Rupanya teman beliau ini mengajak Mas Indra ini tadi untuk ngangkat itu tadi, yang sakit tadi yang seperti mumi, namanya Mas Dani. Beliau duduk di depan di samping supir dan beliau penasaran, ini sebetulnya kenapa kok bisa seperti ini? Tanyalah beliau. Dan Mas Dani ini dampingi ibunda. Ibunda cerita, katanya ini putra saya umurnya masih 20 tahun. Dulu sempat kerja di sebuah bengkel las, mengalami kecelakaan kerja, tersengat aliran listrik yang tegangannya cukup tinggi, sehingga badannya tuh mateng. Badan dari leher ke bawah sampai ke kaki itu mateng gitu kan. Mas Dani dirawat di rumah sakit selama 1,5 tahun. Kata Mas Indra tadi itu ketika diangkat aja itu Mas Dani ini merintih menangis kesakitan gitu. Di dadanya dipasang plat, semacam plat baja, sama di belakang ya, di belakang punggungnya juga dipasang untuk apa? Untuk menahan supaya bisa tegak gitu kan. Dan hari itu adalah hari pertama ketika Mas Dani diizinkan dokter untuk keluar dari rumah sakit setelah 1,5 tahun menjalani proses pengobatan. Rupanya itulah gitu kan, merinding saya ini cerita. Saya nggak kebayang waktu itu Mas Indra ketika berada dalam mobil itu. Di situ beliau tersadar seperti tertampar. Beliau merinding, ya saya juga merinding nih. Beliau merinding, betul-betul merinding. Beliau nggak bisa bayangkan bagaimana kesakitannya Mas Dani ini ya. Badannya matang ya kan. Karena beliau tersadar itu, akhirnya beliau istighfar, beliau mohon ampun betul kepada Allah, kepada Robnya.
Beliau bicara kepada Robnya, ya Allah ya Rob, selama ini saya merasa orang paling teraniaya, orang paling sedih, orang paling menderita. Rupanya saya ini belum apa-apa, justru rupanya saya ini adalah orang yang paling beruntung di dunia. Ada yang lebih sengsara ini Mas Dhani di belakang saya. Saya selama ini yang engkau ambil cuma harta saya, tapi kesehatan saya engkau gak ambil. Mas Dhani engkau ambil semuanya, pekerjaannya engkau ambil, kesehatannya engkau ambil, ya kan? Kenikmatan, bahkan makan aja kan udah gak nikmat seperti itu kan. Akhirnya beliau tersadar. Beliau mohon ampun betul-betul kepada Allah. Dan di situ juga beliau tersadar bahwa kemarin saya dikasih rezeki enak waktu laundryan, minta penghasilan sehari 500.000 dikasih, minta 700.000 dikasih, tapi masih kurang-kurang aja sehingga akhirnya nyemplung ke dalam riba sehingga sengsara. Dari situlah beliau tersadar. Dan singkat ceritanya sekarang beliau usahanya ya si sabun Salina Herbal tadi itu. Salina Herbal, Salina itu nama ibunda beliau, ibu mertua beliau yang tadi dengan baik membantu beliau dan keluarga tadi itu ya. Makanya untuk mengenang jasa mertua beliau ini, beliau jadikan semacam monumen Salina Herbal, nama PT beliau ya. Ketika usaha beliau yang ya pasang surut karena belum apa-apa udah pandemi, tapi sekarang beliau insya Allah usahanya semakin maju semakin berkah dan semoga Allah selalu memberkahi hidup beliau ya. Karena usahanya maju, datang lagi bank menawarkan pinjaman, produk setan datang di mana-mana ya kan. Tapi kemudian beliau nggak mau, beliau tersadar, beliau nggak mau ambil. Beliau berpikirnya ada satu kalimat beliau yang sangat bagus. Ide membuat sabun ini dari engkau ya Rob. Bahkan semua ini menang juara engkau yang kasih. Jalan untuk membuat pabrik engkau yang kasih. Orang-orang yang mau menjadi konsumen setia memakai produk sabun ini engkau yang kasih. Kalau tiba-tiba kemudian saya mengambil satu produk yang engkau larang yaitu bernama riba, bagaimana kalau tiba-tiba khasiat dari sabun ini engkau cabut? Bagaimana kalau tiba-tiba konsumen-konsumen itu engkau ambil, engkau jauhkan? Maka akhirnya beliau sampai sekarang berazam dalam diri beliau gak akan pernah menyentuh yang namanya riba. Sampai di sini dulu sobat winerku, kisah menarik ya, kisah yang sangat inspiratif ini dari pemilik PT Salina Herbal. Semoga menginspirasi panjenengan semuanya untuk hijrah dari riba. Jangan pernah ragu untuk mematuhi hukumnya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.